warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safa Lutfi Hairunisa. Nah, saya akan menjelaskan tentang aljabar linear elementer dari bab SPL sampai sistem persamaan linear sampai ortogonalitas ya. Yang pertama sistem persamaan linear. Tapi sebelum itu, apa itu persamaan? Nah, persamaan adalah suatu hubungan antar variabel yang jika salah satu berubah, maka variabel yang lainnya pun ikut berubah. Nah, contohnya ini 2x tambah 3y sama dengan 5, di mana x dan y itu adalah variabel, 2 dan 3 itu adalah koefisien, dan 5 itu adalah konstanta. Nah, persamaan linear yaitu persamaan yang pangkat dari variabelnya itu berpangkat 1, pangkat tertinggi dari variabel tersebut yaitu 1, pangkat 1. Sedangkan kalau persamaannya banyak ya dalam suatu sistem yang sama, itulah yang disebut sistem persamaan linear. Cara menyelesaikan suatu sistem persamaan linear itu ada dua cara. Yang pertama, eliminasi, yaitu menolkan koefisien dari variabel-variabel. Yang kedua, ada substitusi, yaitu memasukkan nilai satu variabel ke dalam persamaan. Nah, ada sistem persamaan linear. Yang pertama, ekuivalen. Ekuivalen ini adalah sistem persamaan yang berbeda tapi memiliki solusi yang sama. Yang kedua, sistem persamaan yang konsisten, yaitu sistem persamaan yang memiliki solusi baik tunggal atau tepat satu solusi, atau tak berhingga, banyak ya, atau solusinya banyak. Yang ketiga, sistem persamaan linear tidak konsisten, yaitu sistem persamaan yang tidak memiliki solusi. Jadi kalau yang tidak konsisten ya, kalau digambar itu si garisnya tidak berpotongan atau sejajar. Kalau yang konsisten berpotongan. Nah, suatu sistem persamaan dapat diubah menjadi sebuah matriks yang dinamakan matriks koefisien yang diperluas. Nah, ini dapat diselesaikan dengan melakukan operasi-operasi yang dinamakan operasi baris elementer atau disingkat OBE. Nah, dengan menerapkan OBE pada suatu matriks yang diperluas ya, sehingga bentuknya menjadi seperti ini namanya eselon baris ya. Nah, penyelesaian tersebut dinamakan eliminasi Gauss. Sedangkan kalau bentuknya menjadi seperti ini namanya penyelesaian tersebut namanya eliminasi Gauss-Jordan. Ada yang namanya sistem kelebihan persamaan, yaitu sistem yang persamaannya itu lebih banyak daripada variabel. Sedangkan yang kedua, sistem kekurangan persamaan, yaitu persamaannya lebih kurang daripada variabel, itu banyaknya persamaan lebih kurang daripada banyaknya variabel. Nah, bab kedua adalah matriks dan determinan. Nah, notasi matriks. Matriks ditulis menggunakan huruf besar ya. Entry-nya menggunakan huruf kecil, dan IJ di sini mewakili kolom dan baris. Ya, misalnya matriks A berordo M kali N. Nah, ini mewakili kolom dan baris dan kolom. Nah, ini adalah hubungan antara SPL dengan matriks.
AX sama dengan B. A ini merupakan matriks yang berordo M kali N. X adalah vektor dari ruang N, dan B adalah vektor dari ruang M. Nah, determinan adalah asosiasi nilai skalar dari suatu matriks. Cara mencarinya pun cukup mudah, yaitu A kali D dikurang C kali B. Nah, dapat digunakan untuk mencari inverse dari matriks, yaitu rumusnya misalnya A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, yang ketiga adalah ruang vektor, yaitu himpunan vektor yang memiliki operasi-operasi di dalamnya, yaitu operasi penjumlahan dan operasi perkalian skalar, di mana dua operasi tersebut bersifat tertutup. Nah, dari 1 sampai 5 adalah operasi penjumlahan, dan dari 6 sampai 10 adalah operasi perkalian skalar. Ya, vektor yaitu vektor suatu matriks yang hanya memiliki satu kolom atau satu baris. Nah, ada yang namanya kombinasi linier, itu bentuknya seperti ini. Sedangkan span atau rentang itu himpunan dari kombinasi linier. Nah, spanning set ada himpunan perentang, yaitu himpunan dari rentang. Jadi himpunan kombinasi linier adalah span, himpunan span adalah spanning set. Nah, ada yang namanya bebas linier. Bebas linier itu seperti ini. Sedangkan bergantung linier itu tidak sama dengan. Nah, terus ada yang namanya vektor basis. Itu dia itu bebas linier dan dia itu merentang. Sedangkan dimensi adalah banyaknya basis dalam suatu ruang vektor. Nah, yang keempat adalah transformasi linier, yaitu cara memetakan pada vektor-vektor di ruang N sehingga ini ya, itu namanya transformasi linier vektor A di R di ruang Rn. Nah, pemetaan A di ruang vektor B ke C dinyatakan A.2 B ke C. Ini ya, ditulisnya seperti ini. Nah, ini adalah keserupaan di mana B sama dengan inverse dari S dikali A dikali S, di mana S adalah matriks transisi dari E ke F, A adalah lambang matriks L relatif E, dan B adalah lambang matriks L relatif F. Jadi dapat dikatakan bahwa B serupa dengan A. Nah, ortogonalitas itu jika V adalah ruang vektor dengan sebuah hasil kali skalar, maka dua vektor dalam V dikatakan ortogonal apabila hasil kali skalarnya sama dengan 0. Nah, misalnya seperti ini. Jika X dan Y ortogonal, nah, ditulisnya seperti ini. Misalkan Y adalah ruang bagian dari Rn. Himpunan semua vektor di dalam Rn yang ortogonal pada setiap vektor di Y dinotasikan sebagai, nah, seperti ini. Jadi